Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih berkat oleh Tuhan, mari kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini bisa kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita kali ini akan berbicara tentang sikap Kristiani terhadap pemerintah. Dan ayat firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita kali ini menjelaskan manusia memiliki dua relasi atau ketundukan. Yang pertama adalah manusia harus punya relasi atau tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, manusia harus tunduk atau memiliki relasi kepada pemerintah yang dicatat di situ, yaitu lembaga manusia, raja, maupun kepada wali-wali yang diutus. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kita dinasihatkan supaya kita tunduk kepada pemerintah seperti kita tunduk kepada Allah. Dan bagi saya ayat ini masih relevan sampai saat ini, di mana kita diminta untuk kita tunduk kepada pemerintah Indonesia, baik dari pimpinan tertinggi presiden sampai kepada pemimpin terendah kita, mungkin pemimpin RT RW di tempat di mana kita berada. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih berkat oleh Tuhan, kalau begitu apa implikasi atau apa yang bisa kita lakukan sebagai sikap Kristiani terhadap pemerintah? Ada dua hal yang saya bisa bagikan saat ini. Yang pertama, sikap Kristiani terhadap pemerintah bisa dilihat dari bagaimana memiliki sikap tunduk terhadap pemerintah. Ayat 13 dimulai dengan kata tunduklah. Jadi telah dijelaskan bahwa tunduklah kepada Allah. Itu sama dengan kita tunduk kepada pemerintah. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada pemerintah, itu kita sama saja dengan tidak tunduk kepada Allah. Nah, kata tunduk dalam bahasa aslinya menggunakan kata hupotasso, yang berarti meletakkan diri di bawah sesuatu. Jadi ini bisa diartikan bahwa sebagai umat Kristen kita harus tunduk, meletakkan diri kita di bawah pemerintah. Dan kata hupotasso ini memiliki dua makna, yaitu menghormati dan menaati. Jadi dalam kekristenan, sikap tunduk kita diwarnai dengan satu, menghormati pemerintah. Sikap menghormati pemerintah adalah sikap kita tunduk kepada pemerintah. Kita tidak boleh menjelekkan pemerintah kita. Kita menunjukkan sikap hormat. Kita tidak menghina. Kita tidak menjelek-jelekan pemerintah kita. Karena itu kita perlu bijak dalam menyampaikan pendapat, saran, atau ide tanpa harus menghina atau merendahkan pemerintah. Menghargai pemerintah, menghormati pemerintah, sama saja kita sementara menghargai atau menghormati Allah. Dan kata yang kedua dari kata hupotasso ini adalah sikap tunduk. Jadi sikap tunduk itu sama dengan sikap kita taat kepada pemerintah. Jadi selain kita menghormati pemerintah, kita harus taat juga kepada pemerintah. Kita melakukan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang telah didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari hal yang kecil. Misalnya kita taat dalam membayar pajak, kita taat di dalam berlalu lintas, kita tidak bergabung dengan kelompok terorisme, kita tidak ada sikap radikalisme, kita tunduk terhadap aturan-aturan yang ada. Dan ini adalah sikap hormat, sikap tunduk kita, dan sikap kita taat kepada pemerintah. Kemudian implikasi kedua yang bisa kita lakukan adalah mendoakan pemerintah tanpa membeda-bedakan. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2 mencatat seperti ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan syafaat
naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 ada nasihat untuk kita menunjukkan sikap mendoakan pemerintah kita, karena keberhasilan mereka adalah ketenangan hidup masyarakat, seperti firman Tuhan katakan tadi. Sikap ini diperlukan sebagai tanda kita taat kepada Tuhan, kita tunduk kepada Allah, yaitu kita juga menyediakan waktu untuk kita berdoa buat pemerintah kita, buat program-program mereka. Kita berdoa buat pemerintah dari pusat sampai kepada desa pelosok sekalipun. Dan kita berdoa juga buat kesejahteraan negara kita. Karena kita tahu bersama-sama keberhasilan pemerintah adalah ketenangan buat kita semua. Karena itu jadilah umat Kristiani yang senantiasa tunduk, yang senantiasa menghormati, yang senantiasa menaati, bahkan terus berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah ini. Karena itu adalah tugas kita yang paling mulia. Dan ketika kita belajar tunduk kepada pemerintah, itu sama saja kita sementara tunduk kepada Allah. Dan ketika kita belajar menghormati pemerintah, kita juga sementara belajar untuk menghormati Allah. Karena itu biarlah sikap Kristiani terhadap pemerintah ini kita tunjukkan lewat kita taat, kita tunduk, kita menghargai, dan kita terus mendoakan pemerintah kita. Karena apa? Karena keberhasilan pemerintah adalah ketenangan buat masyarakat dan ketenangan buat kita semua. Dan sekali lagi, tunduk kepada pemerintah sama saja kita tunduk kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menyerahkan akan pemerintah bangsa kami. Kami mohon perlindungan Tuhan. Beri mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh menghasilkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Mereka boleh menghasilkan hal-hal yang baik untuk mensejahterakan bangsa negara kami. Segala keputusan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya juga keputusan mereka sesuai dengan undang-undang yang ada. Karena itu Tuhan, beri mereka kekuatan, kesehatan, dan buatlah berhasil pemerintah, karena kami percaya keberhasilan mereka adalah ketenangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.